teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Nurul Husna. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia. Video ini aku buat untuk tugas dari mata kuliah. Apa ya itu agama Buddha? Apa ya? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bikma dari Universitas Sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai agama Buddha. Agama Buddha awalnya merupakan sebuah kebudayaan yang berasal dari India pada abad ke-6. Proses masuknya agama Buddha di Indonesia yakni pada daratan Cina itu pada masa perjalanan Itising yang melakukan perjalanan ke Nusantara. Agama Buddha tersebar di Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa itu perkembangan agama Buddha semakin besar di Indonesia. Awalnya agama Buddha ini merupakan sebuah kebudayaan yang kemudian berkembang menjadi sebuah agama yang kemudian dianut di Indonesia. Pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, agama Buddha ini berkembang sangat pesat, di mana pengaruh agama Buddha sampai ke pelosok-pelosok di Nusantara. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Jika berbicara tentang agama Buddha, maka yang terpikirkan oleh saya adalah pencipta agama itu sendiri, yaitu Gautama Buddha, atau nama aslinya itu yaitu Pangeran Siddhartha sebagai pendiri agama Buddha yang merupakan salah satu agama terbesar di dunia saat ini. Ia merupakan seorang raja yang telah menikah pada usia yang ke-16 tahun dan mempunyai anak di umur yang ke-29 tahun. Di umurnya yang ke-29 tahun, dia melihat bagaimana keadaan rakyatnya sendiri, di mana rakyat tersebut mengalami kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Melihat mirisnya kehidupan masyarakatnya membuatnya terpikir. Akhirnya dengan pemikirannya tersebut ia meninggalkan kerajaannya, kemudian pergi untuk bertapa. Selama bertahun-tahun ia bertapa dan menahan segala nafsunya dengan sehebat-hebatnya. Ia tidak menemukan kesimpulan yang dapat menerangi pikirannya. Oleh karena itu, ia pun berpikir bahwa bertapa itu sebenarnya tidak ada gunanya. Akhirnya, ia pun bermenung memikirkan bagaimana kehidupan ini berjalan. Lalu, setelahnya ia kemudian mendapatkan pencerahan, di mana ia akhirnya mendapatkan filosofi hidup, yang dimana filosofi ini menjadi dasar baginya untuk menyebarkan ajarannya yang dikenal dengan agama Buddha. Setahu saya agama Buddha sendiri masuk pada abad ke-5 jika ditinjau dari prasasti-prasasti yang ada. Namun jika ditinjau dari kerajaan bercorak Buddha pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Sriwijaya, maka dikatakan bahwa agama Buddha telah berkembang pada abad ke-7 pada saat didirikannya kerajaan Buddha oleh Dagun Kahiyang. Agama Buddha adalah sebuah kepercayaan yang berasal dari anak benua India. Agama Buddha ini diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama atau yang sering dikenal dengan Sang Buddha. Ia lahir pada tahun 500 sebelum Masehi di sebuah kota di selatan Gunung Himalaya. Ia adalah seorang pangeran yang hidup dengan kecukupan, kekayaan, kekuasaan, dan ia menyaksikan kemiskinan, kelaparan, menua, orang yang sakit, bahkan akhir dari kehidupan yaitu kematian. Ia pun menarik kesimpulan bahwa pesannya kehidupan hanyalah kesengsaraan yang tidak dapat dihindari. Kemudian ia memutuskan untuk bertapa di bawah pohon Bodhi hingga menemukan kebenaran. Pada usia ke-35 tahun, ia berhasil mencapai sebuah pencerahan dan pada saat itu ia dikenal sebagai Gautama Buddha. 45 tahun setelah itu, ia menelusuri dataran Gangga sembari menyebarkan ajarannya ke berbagai. Pembahasan utama kita yaitu masuknya agama Buddha ke Indonesia. Berikut adalah peta masuknya agama Buddha ke Indonesia hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Yang dimulai dari semenanjung Indochina, Birma, Siam, Vietnam, semenanjung Malaya, hingga Nusantara. Namun tidak diketahui kapan jelasnya masuk agama Buddha ke Indonesia. Berikut ada teori masuknya agama Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Waisya. Yang kedua yaitu teori kesatria.
Yang ketiga yaitu ada teori Brahmana. Dan yang terakhir yaitu teori arus balik. A few moments later. Agama Buddha semakin berkembang hingga muncul kerajaan-kerajaan bercorak Buddha seperti Sriwijaya dan Mataram kuno.